في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu hamba Allah yang dimuliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga senantiasa tercurah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hamba Allah yang dimuliakan, pertemuan kita yang lalu kita sudah membicarakan tentang pintu-pintu kemenangan yang Allah bukakan. Dalam kesempatan ini, di bulan Ramadan ini, kita ingin sampaikan tentang yang Allah larang, yang Allah suruh jauhi kepada kita. Sebagaimana dalam surah Al-Hujurat ayat 12, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu kebanyakan berprasangka. Inna ba'daz-zanni itsmun, sesungguhnya berprasangka itu banyak mengandung dosa. Wala tajassasu, jangan kamu mencari kesalahan kelemahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan sebahagian kamu menggunjingkan sebahagian. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu, apakah sebahagian kamu suka mau untuk memakan bangkai temannya yang sudah mati? Fakarihtumu, tentu kamu akan jijik memakannya. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan lagi penyayang. Bapak Ibu Allah yang dimuliakan, di sini kita akan sampaikan tentang gunjing. Apa itu gunjing? Apa itu ghibah? Bapak Ibu Allah yang dimuliakan, ghibah itu dari kata-kata ghaba, orang yang adib. Artinya di sini objek yang dibicarakannya tidak ada di situ. Dia membicarakan tentang hal-hal buruk pada orang lain, sementara orang lain itu tidak ada di situ. Maka itu disebutkan ghibah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Atadruna mal ghibah, tahukah kamu apa itu ghibah? Qalu, sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang mengetahui tentang ghibah itu maksudnya. Qala, lalu bersabda Nabi, zikruka akhaka bima yakrahu, kamu membicarakan tentang saudaramu yang mana dia tidak suka hal itu kamu bicarakan. Tidak. Sahabat melanjutkan klarifikasinya untuk meminta penjelasan. Afara'aita in kana fi akhi ma aqul, bagaimana pendapat kau ya Rasul kalau yang kami bicarakan tentang saudara kami itu memang ma'aqul, sesuai dengan apa yang kami bicarakan, terjadi pada dirinya. Apa yang kami ceritakan tentang saudara kami itu, keburukan yang kami ceritakan tentang saudara kami itu memang begitu adanya. Qala, Rasul menjelaskan, in kana fihi ma taqul, jika memang yang kau bicarakan itu apa yang ada pada saudaramu itu, faqadil tabtahu, maka sungguh kamu sudah menggunjingkan dia. Wa illam yakun fihi, jika tidak ada hal itu pada dirinya, faqad bahattah, maka sungguh kamu sudah menfitnahnya, mengada-adakan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Bapak Ibu Allah, hal ini sebenarnya sudah dijelaskan di dalam hadis. Tapi kita kadang-kadang ketika berghibah ini mudah kita pakai. Memang kita mengatakan nandiyo, awak mengecek nandiyo, yang mana maaf, awak mengecek nandiyo mana. Karena memang begitulah ghibah itu. Disetirnya oleh setan agar kita mempertahankan atau melakukan pembelaan terhadap ghibah-ghibah yang kita lakukan. Lalu apa hukum ghibah itu sebenarnya? Sepakat para ulama mengatakan ghibah itu hukumnya haram, bahkan ada mengatakan ghibah itu merupakan dosa besar. Kenapa? Ada sebuah ancamannya. Ayuhibbu ahadukum
ayakulalah ma'akhi maitan fakarihtumu. Apakah sebagian kamu suka memakan bangkai saudara yang sudah mati? Fakarihtumu. Dikait dengan itu, para ulama memahami ghibah itu merupakan keharaman dan dosa besar. Bapak Ibu Allah yang dimuliakan, apalagi di bulan Ramadan ini, kadang-kadang kita enjoy saja memperkatakan sahabat kita, saudara kita, orang yang kadang-kadang seiring semudi dengan kita, berani kita membicarakan dia kejelekan-kejelekannya. Ada rumus bagi orang psikologi. Kalau ada sahabat kita, kemudian digunjingkannya sahabatnya kepada kita, maka menurut orang psikologi, maka orang ini hampir dipastikan kita pun di belakang kita juga digunjingkannya dengan teman yang lain. Bapak Ibu Allah yang dimuliakan, maka dari itu ghibah merupakan perbuatan yang mesti kita jauhi, perbuatan yang mesti kita tinggalkan, perbuatan yang kita benci hendaknya sehingga tidak terjadi, tidak penting kita melakukannya. Bapak Ibu Allah yang dimuliakan, namun demikian ada beberapa ghibah yang ditolerir oleh agama. Ada beberapa ghibah yang memang perlu dilakukan, memang darurat ketika itu, ditolerir, dibolehkan ketika itu. Di sini perlu kita tekankan, bukan berubah hukum ghibah menjadi halal, akan tetapi ada semacam dispensasi tolerir karena memang dibutuhkan. Kapan itu? Yang pertama, pengaduan seseorang kepada sultan, kepada raja terhadap penganiayaan yang dilakukan pada dirinya atau yang merugikan dirinya, maka dia boleh menyampaikan kepada sultan, kepada qadi, kepada hakim hal itu. Maka ini dibenarkan, tentu dengan catatan tidak dilebih-lebihkan. Bapak Ibu Allah yang dimuliakan, di dalam surah Nisa kita temukan la yuhibbullahu al-jahra bisu'i illa man zulim. Allah tidak menyukai ucapan yang buruk yang terus terang kecuali terhadap orang yang teraniaya atau dianiaya. Bapak Ibu Allah yang dimuliakan. Kemudian yang kedua, yang diizinkan juga diberi peluang untuk mengemukakan itu, walaupun dalam bentuk ghibah, minta bantuan terhadap kemaksiatan yang sudah merajalela. Ada orang berbuat maksiat sudah merajalela, kita sampaikan. Ada mungkaran, perbuatan mungkar, kita sampaikan. Ini juga ditolerir demi tercapainya penghentian dari perbuatan maksiat itu. Maka dalam hadis kita temukan, bantulah, tolonglah saudaramu yang zalim dan dizalimi. Bagaimana menolong yang zalim ini? Tentu dengan menghentikan kezalimannya. Bapak Ibu Allah. Yang ketiga, yang ditolerir juga, minta fatwa kepada ulama terhadap suatu hukum yang terjadi pada diri kita. Sebagaimana suatu kali Hindun pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan, suaminya adalah orang yang kikir memberikan belanja kepada saya. Suami saya Abu Sufyan ini kikir memberikan belanja. Maka bolehkah saya ambil uangnya, wahai Rasulullah? Ini kan menceritakan kekurangan suaminya, tetapi dibutuhkan demi kelangsungan hidup dan ma'isyahnya. Maka ketika itu kata Rasul, ambillah sekedar kebutuhan yang kamu butuhkan. Bapak Ibu Allah yang dimuliakan. Kemudian selanjutnya yang kelima, ghibah dibolehkan juga ketika seseorang sudah terang-terangan melakukan perbuatan buruk. Dia sudah terang-terangan melakukan perbuatan buruk. Dia sudah terang-terangan melakukan perbuatan jeleknya. Mungkin dia berzina, sudah tahu orang semuanya, maka itu tidak lagi termasuk ke dalam ghibah yang dilakukan seperti dalam membicarakan tentang dia, tidaklah termasuk ke dalam ghibah. Bapak Ibu Allah, kan ada orang yang sudah kasar hatinya, yang sudah keras hatinya, sehingga perbuatan buruknya dianggapnya biasa saja. Dia berzina dianggapnya biasa, dia mabuk dianggapnya biasa, dia berjudi dianggapnya biasa. Maka terhadap orang seperti ini tidak ada ghibah untuk dirinya lagi, tidak ada. Memang dia sudah menganggap itu biasa-biasa saja begini. Bapak Ibu Allah yang dimuliakan. Kemudian selanjutnya, tidak dipandang ghibah juga kalau kita mau mencari pasangan. Kemudian dalam sebelum menghibah, lalu kita tanyakan kepada sahabatnya. Sahabatnya tadi yang mau kita lamar itu tidak ghibah. Kita mencari jodoh perempuan, kemudian kita ingin tahu bagaimana tingkah polanya, lakunya,
Kemudian kita tanyakan terlebih dahulu sebelum kita khitbah dia. Apa yang kita tanyakan? Kita tanyakan bagaimana keberadaannya sebenarnya, akhlaknya bagaimana. Kita tanyakan kepada temannya. Teman tadi menceritakan, maka itu bukanlah termasuk ke dalam ghibah. Ketika dia menutupi yang perlu kiranya dalam kelangsungan keharmonisan rumah tangganya, bahkan itu yang tidak boleh. Maka sejauh ini dibutuhkan penjelasan keterangan tentang bagaimana kondisi orang yang akan dikhitbah itu. Itu tidak termasuk ke dalam ghibah, tetapi tidak boleh dilebih-lebihkan, digiring sesuai dengan keinginan dia. Kalau dia ingin orang itu berjodoh, digiringnya. Sebenarnya dia bagus sekali, padahal tidak bagus. Atau sebaliknya, dia tidak ingin orang ini berjodoh. Nah, ini perlu juga diperhatikan ini. Masih ada yang ini tidak boleh dilebihkan, tidak boleh digiring kepada apa yang kita inginkan yang menyampaikan berita. Akan tetapi nyatakan sesuai apa adanya. Bapak Ibu Bapak, selanjutnya kalau itu sudah menjadi lukab dia, itu juga tidak ghibah. Dia sudah yang tenar dengan namanya yang seperti itu. Dia mungkin agak pincang, kemudian orang sudah, dan dia sudah familiar pula dengan nama tersebut untuk menjadi identitas yang agar dia dikenal, maka itu juga tidak termasuk ke dalam perbuatan ghibah. Bapak Ibu hamba Allah yang dimuliakan, senantiasa kita menjaga diri dari perbuatan ghibah, karena ghibah ini luar biasa dosanya, luar biasa. Kenapa demikian? Karena kita temukan bahwa kalau kita menghibah orang ada kafarat. Antara kafaratnya mesti kita doakan keampunan bagi dia. Yang kedua, cari tempat di mana kita menghibahkan dia itu, kemudian kemukakan kebaikan-kebaikannya. Bapak Ibu Bapak, jangan kita seenaknya menghibah, jangan kita enteng saja menghibah. Kadang-kala di masjid ada juga yang menghibah, di luar masjid ada juga. Hal-hal yang tak patut pun berghibah, kadang-kala terjadi ghibah. Pergi pesta memenuhi undangan orang lain itu adalah satu tuntutan agama, akan tetapi di sana kita juga berlangsung ghibah. Kita tengok bagaimana sambalnya, kita tengok bagaimana kamarnya, kita tengok bagaimana pelayanannya. Ujung-ujungnya perbuatan baik tadi menciptakan sesuatu dosa bagi kita. Bapak Ibu hamba Allah yang dimuliakan, sejatinya kita menjauhi itu semua. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita yakini bahwa apa yang kita perbuat semuanya dicatat oleh malaikat. Ma yalfazu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang kamu ucapkan sedikit pun, malaikat ada di sana yang mencatat, malaikat raqib dan atid. Maka dari itu waspada kita tentang ghibah. Selanjutnya, jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang kira-kira kita tidak berilmu padanya. Kalau kita tidak tahu, baguslah diam. Kenapa? Karena berpotensi membuat ucapan-ucapan yang tidak benar dalam diri kita, ujung-ujungnya akan merusak amalan-amalan kita juga. Bapak Ibu Bapak yang dimuliakan, mudah-mudahan melalui Ramadan kali ini kita bisa mencapai puasa yang berkualitas. Antara lain puasa yang berkualitas itu dengan menjauhkan diri dari perbuatan ghibah. Bagaimana mengantisipasinya? Satu, sebagai penutup, kalau ada orang yang mengantarkan ghibah kepada kita, boleh kita meninggalkannya. Dua, kalau ada orang yang mengantarkan ghibah kepada kita dan kita tidak menyukainya, boleh kita menghentikannya kalau kita mampu. Tiga, kalau ada orang yang mengantarkan ghibah kepada kita, boleh kita memotong pembicaraannya dengan pembicaraan yang lain yang kira-kira bisa menghindarkan dia dari ghibah tersebut. Mudah-mudahan kita sukses menjalankan ibadah Ramadan ini tanpa adanya ghibah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allah